Hai teman-teman semuanya, saya akan membahas apa itu cinta. Cinta pasti dirasakan oleh setiap orang dan mungkin ya para subscriber saya juga mungkin sudah hatam lah apa itu cinta, sudah merasakan, ada yang pernah mengalami jatuh cinta, patah hati dan sebagainya. Yang semua istilah itu sebenarnya itu tidak ada di dalam cinta. Patah hati, jatuh cinta dan sebagainya. Karena cinta itu tidak terjatuh gitu. Atau cinta itu buta dan sebagainya. Itu tidak ada. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa cinta itu sudah selesai dibahas oleh sastrawan, sudah selesai dibahas oleh para bujangga, para youtuber yang lain. Ya, menurut saya, oke, pendapat itu saya terima. Tapi menurut saya, berdasarkan pengalaman pribadi dan orang-orang yang sekitar saya, setiap kali saya tanya, apa itu cinta? Mereka bingung menjawabnya. Cinta itu apa ya? Kira-kira begitu. Oh, cinta itu apa ya? Jadi bingung mereka. Mungkin Anda yang sedang menonton sekarang, pertanyakan itu. Apa sebenarnya cinta itu? Wih, cinta itu apa gitu? Bingung kita jawab. Apakah kita ingin menjawab cinta itu adalah anugerah? Itu lagunya Pasha Ungu. Cinta adalah anugerah dalam hidupku. Nah, itu kan. Itu lagunya Pasha Ungu gitu. Atau Anda ingin menjawab apa? Cinta itu adalah titipan. Ya, ya tambah jauh lagi gitu. Tapi sebenarnya apa cinta itu? Kita sering bingung kan. Makanya saya ingin bahas di sini supaya Anda dan kita semua tidak bingung apa itu cinta. Bahwa ada yang mengatakan cinta ditolak. Sebenarnya tidak ada penolakan di dalam cinta. Cinta bertepuk sebelah tangan. Justru kata-kata itu, cinta bertepuk sebelah tangan, saya lebih sepakat dengan itu. Cinta itu memang sebelah tangan. Dia tidak perlu konfirmasi. Misalnya saya katakan I love you dan tidak perlu dibalas to atau I love you too, nggak perlu. Karena cinta itu adalah memberi. Cinta itu tidak pernah menuntut. Menuntut itu berasal dari dalam, menginginkan. Itu menuntut, itu menginginkan, mengambil, mengais, merebut. Jadi keinginan, kemauan, suka itu sifatnya merebut. Ada egoisitas di dalam diri untuk mendapatkan yang kita inginkan, yang kita suka. Sementara cinta itu tidak merebut, tidak ingin memiliki, tapi ingin memberi gitu. Tapi ada perasaan yang kontradiktif di dalam cinta. Yang ini terkadang orang sering salah paham bahwa ternyata cinta itu adalah suka, cinta itu ada penilaian. Tidak. Ada kecenderungan seorang pecinta, yaitu kecenderungan ingin bersama-sama terus dengan yang dia cinta. Tapi ketika keinginan itu tidak tercapai, dia tidak kecewa. Nah, kebanyakan orang kecewa, berarti dia tidak cinta. Cinta itu tidak akan kecewa jika orang yang dia cintai atau sesuatu yang dia cintai kemudian tidak dimiliki olehnya. Gitu. Konsepnya kenapa dia ingin bersama dengan yang dia cintai? Karena dia ingin
lebih banyak memberi setiap saat bisa ketemu, memberi dan terus memberi. Tidak perlu menunggu di saat bertemu dan sebagainya, karena terus bertemu, karena sudah bersama. Itulah kemudian ternyata cinta itu kecenderungannya ingin bersama, bukan menginginkan kebersamaan terus-menerus, bukan. Kalau menginginkan terus bersama dan cenderung memiliki, itu bukan lagi cinta, tapi adalah keinginan. Kata kuncinya teman-teman, cinta itu memberi. Jadi kalau kita bahas secara ilmiah ya, secara ilmiah begini, karena cinta itu memberi, maka cinta itu bukanlah kata-kata. Karena kalau cinta itu dijadikan sebuah kata-kata atau disusun dalam kalimat, maka kesempurnaan makna dari memberi itu di dalam cinta akan menjadi kurang, bahkan sangat kurang. Sehingga makna itu tidak lagi mewakili atau kata-kata itu tidak lagi mewakili cinta. Oleh karena itu cinta itu bukan diungkapkan lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan. Oh, kalau begitu cinta perlu bukti. Iya, buktinya dengan memberi. Cinta itu memberi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa cinta itu ada di dalam tubuh kita, itu benar, karena memang cinta bagian dari dalam tubuh kita. Sifatnya memberi terus-menerus, memberi. Sudah ada, hanya saja terkadang orang tidak mengerti di mana wilayah cintanya itu. Cinta itu suci, saya sepakat. Sepakat bahwa cinta itu suci. Hanya saja dikotori oleh pemahaman-pemahaman yang salah tentang cinta. Bahwa cinta menjadi keinginan, bahwa cinta menjadi suka, bahwa cinta dari mata jatuh ke hati. Itu salah semua. Bahkan cinta itu tidak melihat sama sekali yang dia cintai. Tapi kecenderungan ingin terus memberi, itu saja. Maka dari itu, cinta itu membingungkan. Karena dia memang sifat alamiah. Ini saya agak serius ini. Jadi cinta itu sifat alamiah. Jika ada seseorang misalnya membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita tanya kepada orang yang membuang sampah pada tempatnya, kenapa kamu membuang sampah pada tempatnya? Kemudian dia menjawab secara normatif, karena memang sudah disediakan tempat sampah, maka saya membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau kita gali lebih jauh, perbuatan itu bisa disebut cinta. Hanya saja terkadang orang tidak memahami, tidak menyadari bahwa perbuatan buang sampah pada tempatnya itu sebenarnya cinta yang alamiah, yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kenapa ya? Kenapa itu perbuatan itu bisa disebut cinta? Karena ketika dia membuang sampah pada tempatnya, artinya dia sportif, ya sportif dengan aturan, aturan. Karena kalau dia buang sampah sembarangan akan potensi banjir, akan merusak alam, akan menutup bagian dari bumi, macam-macam kan. Bisa jadi kalau sampah itu plastik, kalau ada hewan-hewan yang seperti kadal dan sebagainya itu masuk di sana bisa mati dan lain sebagainya itu. Nah, makanya dengan dia membuang sampah pada tempatnya, artinya dia memberi keselamatan kepada bumi, kepada hewan-hewan yang potensi bisa mati karena plastik itu, bahkan kepada seluruh manusia. Jadi sifat memberinya itu adalah cinta. Tapi banyak orang yang tidak menyadari. Makanya perlu kita memahami bahwa cinta itu memang subjektif. Dia datang dari diri memberi. Sudah, tidak harap kembali.
Jadi memberi tidak harap kembali. Jadi kesimpulannya adalah cinta bukanlah suka, cinta bukanlah keinginan, namun cinta memiliki kecenderungan untuk menginginkan terus-menerus bersama dengan yang dia cintai. Kecenderungan ya berarti kalau kita bicara kecenderungan alamiah sifatnya, itu alamiah. Kecenderungan kambing, dia berkumpul dengan gerombolannya gitu. Kecenderungan kita berkumpul dengan teman-teman yang satu frame, itu kecenderungan. Bukan keinginan itu, kecenderungan. Otomatis aja sifatnya gitu. Kadang kok tiba-tiba saya berteman dengan ini ya, kok bisa berteman dengan ini ya? Oh ternyata ditelusuri ada kesamaan sifat, ada sesuatu yang bisa ditukar tambah, bercandanya itu nyambung dan sebagainya. Dan ada sifat yang membuat nyaman dan sebagainya. Itu kecenderungan, sehingga kita selalu nempel dengan orang yang eh, kita cenderungi itu. Nah, itu kecenderungan. Jadi cinta memiliki kecenderungan, bukan keinginan ya, kecenderungan untuk bersama dengan yang dia cintai. Itu ya. Jadi cinta itu memberi. Terima kasih.